Kebahagiaan bertubi-tubi dirasakan Zaskia Gotik di tengah pandemi corona. Pasca menikah secara siri sebulan lalu, kemarin 1 Juni 2020, keduanya dinyatakan telah menikah secara sah, baik secara agama maupun negara. Namun, benarkah keduanya harus mengulang akad nikah yang telah dilakukan pada 22 April lalu? Kebahagiaan lain yang juga dirasakan Gotik pasca menikah secara sah dengan Sirajudin adalah tentang kabar dirinya yang kini tengah berbadan dua. Ya, sebulan pasca berumah tangga, Gotik langsung dikaruniai calon buah hati. Usia kehamilan sudah memasuki minggu kedua. Sang suami mengaku sempat panik kala melihat kondisi Gotik yang saat itu mengalami gejala layaknya penderita corona. Lantas, seperti apa kondisi Zaskia Gotik di kehamilan pertamanya? Ibarat cinta kilat, demikianlah asmara yang terajut antara Zaskia Gotik dan Sirajudin. Dalam hitungan bulan kenal dan berpacaran, mereka pun langsung menikah. Benarkah ada 4 kriteria yang membuat Sirajudin mantap mempersunting Gotik? Lalu benarkah Sirajudin adalah sosok pria yang diimpikan Gotik selama ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rona bahagia terpancar jelas dari wajah Zaskia Gotik dan Sirajudin Mahmud Sabang setelah pernikahan keduanya dinyatakan sah secara negara pada Senin 1 Juni kemarin. Kala itu keputusan menikah siri antara Gotik dan Sirajudin dilakukan lantaran adanya virus corona yang membuat sejumlah instansi pemerintahan mengeluarkan aturan demi meminimalisir penyebaran virus corona. Perjalanan keduanya menuju kata sah memang tidak mudah. Sempat dicibir lantaran terkesan menikah buru-buru, kini Gotik dan sang suami dapat bernafas lega. Gotik dan Sirajudin pun dengan bangga memamerkan buku nikah mereka. Bahagia double, ini hari bahagia double karena alhamdulillah hari ini kita secara secara negara udah disahkan. Pertama kan secara agama, terus kedua alhamdulillah agama sudah dan negara juga sudah. Jadi kita lebih lebih lega aja gitu. Awalnya kan memang karena posisinya kan lagi corona ya, jadi kita daftar juga nggak bisa pada saat itu karena lagi ada daftar nggak bisa. Kenapa? Ada terbentur aturan dari Kemenak kan nggak boleh ada pernikahan pada waktu akhir Maret kalau nggak salah. Terpaksa ya kita lakukan secara agama dulu, tapi para proses secara administrasi kita minta KUA juga bantu untuk daftar secara online. Akhirnya kita dapat jadwal tanggal 1 Juni ini. Sangat bangga, sangat bahagia. Neng udah mempunyai suami. Mudah-mudahan suami ini yang terbaik untuk Neng. Semoga panjang jodohnya, bisa sampai tua lah. Abah istilahnya udah sangat-sangat bersyukur ya. Punya mantu seperti si abang ini, terus sangat-sangat bersyukur lah. Abah yang nggak bisa mengatakan apa-apa, ya Abang hanya mendoakan semoga langgeng aja, itu aja.
Sudah sah secara negara, ternyata kemarin pasangan Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud Sabang juga harus menggelar ulang akad nikah yang sudah dilaksanakan pada 22 April lalu. Dalam akad nikah yang digelar ulang tersebut, Kepala KUA Cikarang, Jawa Barat, Hizbul Latif, mengaku tidak ada yang berbeda dari akad yang sudah digelar sebelumnya. Pasalnya, tujuan akad ulang yang dilaksanakan pada Senin 1 Juni kemarin hanya untuk melengkapi administrasi negara. Akad kan orang tua saya nggak bisa hadir karena kendala di transportasi, terus juga kita nggak mau ambil resiko, orang tua kan udah udah sepuh ya, rentan untuk kena virus corona, ya udah diwakilkanlah sama saudara kandung saya. Bahagia banget lah, maksudnya gini, itulah ya, kadang-kadang jodoh itu ya memang Tuhan tuh memang baik banget ya, Tuhan tuh memang baik banget, alhamdulillah, bersyukur banget. Ketemu sama dia juga sebentar dan nggak sengaja, terus menjajaki hubungan sama dia juga nggak terlalu lama, menikahnya juga nggak langsung menikah, nggak lama, nggak nunggu lama. Tanggal 1 Mei sore, kalau tidak salah hari Jumat, Zaskia Gotik dan Sirajuddin menyerahkan berkas secara lengkap ke KUA. Kemudian kita proses, karena Zaskia Gotik ini sibuk dari awal puasa sampai hari raya syuting, ya akhirnya ketemu harinya tanggal 1 Juni 2020, ijab kabul ulang. Jadi dengan tujuan yaitu melengkapi administrasi negara. Ya sama uwa-uwa cukup semua, sama uwa-uwa. Mau aja keluarga besar aja. Tadi tahu jam berapa? Jam 9-an ya? Jam 9. Keluarga terdekat aja enggak ini. Adan kan lagi beli. Sah secara agama dan negara, seperti apa kebahagiaan Zaskia Gotik kini hamil anak pertamanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum semuanya, jangan lupa saksikan Intens Investigasi 2 kali sehari. Kabar bahagia memang seharusnya tak perlu disembunyikan. Pasca beberkan status pernikahan yang sudah sah, baik secara agama maupun negara, Zaskia Gotik tak bisa merahasiakan kebahagiaan atas calon buah hati dari sang suami Sirajuddin Mahmud yang kini sedang dikandungnya. Ya, pasca menikah siri pada 22 April lalu, Zaskia Gotik kini dinyatakan hamil 2 minggu. Di balik kehamilan Gotik, ada kisah menarik yang diungkapkan suami tercinta. Menurut Sirajuddin, dirinya sempat mengira sang istri terkena corona lantaran memiliki gejala yang tak jauh beda dengan penyakit berbahaya tersebut. Terus dikasih momongannya juga nggak nunggu lagi, jadi udah langsung aja. Allah tuh bener-bener ngasih kita tuh bener-bener kemudahan gitu loh, kelancaran gitu, alhamdulillah, sesuai dengan doa dan impian aku dan keinginan aku gitu loh. Aku tuh sebelum menikah dulu selalu pengen menikah, pengen punya momongan, pengen cepet punya momongan, karena memang kayaknya udah saatnya aku punya baby gitu. Karena teman-teman semua tuh kalau dibilang sirik ya sirik gitu, karena teman-teman semuanya udah ada anaknya 2, ada yang 3, ada yang 1. Jadi ya alhamdulillah Allah berbaik hati dan Allah sangat baik sekali sama kita dan nggak dikasih kosong lagi, langsung. Jadi awalnya saya melihat dia kan gejalanya serem, saya kayak gejala corona kan. Iya, demam. Tuh nggak enak aja lah. Aku sampai suntik vitamin C 2 kali loh. Suntik vitamin C kok nggak mempan gitu kan. Waduh, saya khawatir. Akhirnya nanya-nanya lah sama teman-teman dokter sama keluarga.
coba dicek, jangan-jangan hamil. Kalau nggak hamil, nah itu kemungkinan besar kata dia gitu. Udah akhirnya kita beli test pack ya. Test pack, dites, alhamdulillah positif. Nah tapi kita masih belum yakin lah 100% kan. Akhirnya kita kontrol ke dokter. Alhamdulillah hasilnya positif. Insya Allah awal tahun depan bisa lebaran berikutnya tuh udah bareng anak lah. Pemirsa Intens Investigasi, pengalaman pertama kehamilan yang dirasakan Zaskia Gotik jelas akan menjadi pengalaman berharga yang tak akan ia lupakan sepanjang hidupnya. Jika selama ini ia sering mendengar curhatan para ibu hamil, maka kini dirinya sendirilah yang merasakan menjadi seorang ibu. Hamil muda, Zaskia Gotik pun banyak mencari tahu pada yang lebih berpengalaman, termasuk bertanya pada sahabatnya Ayu Ting Ting yang sudah terlebih dahulu punya anak. Tapi benarkah di kehamilan pertama ini, Gotik menjadi lebih sensitif, juga kehilangan nafsu makan? Dia sih yang nanya ya. Dia yang nanya, maksudnya gimana ya Wak kalau gini. Saya sih kasih masukan aja. Kita tujuan nikah kan harapannya ya salah satunya ya pengen punya momongan ya. Oh iya, bawaannya ya gitu. Bawaannya dia pengennya disayang terus. Betul. Sensitif, lebih sensitif ya, nggak tahu. Gini lah, apa ya? Neng tuh bukan baru menyadari ya, masya Allah gitu ya, seorang ibu itu memang harus bener-bener dihormati banget karena ya Neng ngerasain dari proses ngidamnya. Ngidam tuh kayak gini ya, nggak semua orang ngidam tuh enak ya gitu loh. Maksudnya biasanya makan tuh lahap jadi kurang, biasanya nafsu makan tuh jadi enak jadi nggak enak, terus kayak nyium bau apa makanan masakan tuh nggak enak, pusing langsung, terus darah aku juga rendah gitu. Ya memang perjuangannya tuh luar biasa. Belum nanti katanya itu mah belum seberapa Neng, nanti kalau udah hamil besar tidur juga gelisah apa ini. Jadi memang ya Allah, seorang ibu tuh ya. Ya kalau lagi hamil sih kita ikutin anjuran dokter. Kalau dokter bilang nggak apa-apa untuk aktivitas kerja, ya saya sih nggak ngebatasin ya. Tapi kalau dokter ngelarang, dia juga udah tahu diri. Maksudnya skala prioritas sekarang kan yaitu kehamilan sampai dengan lahiran. Jadi benar-benar kita fokusnya di situ. Cinta kilat Gotik dan Sirajudin berbuah manis. Lantas, seperti apa awal perjumpaan Gotik dan Sirajudin yang sama sekali tak terduga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sekarang Intens tayang 2 kali sehari. Misteri ilahi bekerja dalam pertemuan tak terduga antara Zaskia Gotik dan Sirajudin Mahmud Sabang. Layaknya kiasan cinta, dari mata turun ke hati, demikianlah kisah awal pertemuan antara Zaskia Gotik dan Sirajudin. Hanya lewat pandangan mata, Sirajudin langsung menaruh hati pada wanita yang bernama asli Surkiani tersebut. Mulai bangun komunikasi sejak Januari 2020. Siapa sangka pernikahan keduanya digelar pada 22 April 2020. Lantas, apa yang membuat Sirajudin mencapai kata mantap untuk menikahi Gotik? Benarkah ada 4 kriteria pasangan dari Sirajudin ada di diri Gotik? Rahasia Tuhan ya, maksudnya kan benar jodoh, maut tuh rezeki semuanya Tuhan benar-benar yang ngatur. Pertemuan kita tuh di bulan apa sayang? Januari ya. Januari. Dan aku menjajaki sama dia sekitar 3-4 bulan lah. 4 bulan lah kurang lebih. Setelah itu kita menikah. Nggak lama kita menikah, tiba-tiba kita langsung dikasih rezeki lagi sama Allah gitu. Jadi
ya bener-bener kerasa banget rezekinya gitu loh, kerasa banget hikmahnya di hikmah corona nih kerasa gitu. Jadi nggak sengaja waktu itu kan di samping Senayan City itu apa Core and Screw ya. Awalnya teman saya baru pulang dari Bandung, pengen nongkrong, ada tamu, diajak nongkrong lah. Saya bawa ke Sensi, ternyata tempatnya full. Nah, akhirnya kita melipir ke Cork and Screw, terus waiting list kan, hampir nggak dapat tempat. Kita pengennya di dalam, taunya pas mau pulang dipanggil, adanya di luar mau nggak? Oh ya udah boleh. Di luar nggak lama, dia datang sebelahan ya, dia sih yang ngajak kenalan. Teman-teman saya ngelihat, oh itu ada Saskia Gotik tuh, oh itu. Udah besoknya saya ketemu sama teman saya, temennya dia juga ternyata, ngobrol, ternyata nyambung namanya dia. Udah iseng lah teman saya ngabarin, Neng, kemarin di CNS ya, soalnya dia yang lihat temen nih, ada yang pengen kenalan. Udah, saya kriteria kebetulan saya dari 4, hampir 4 itu saya temui di dia. Yang pertama itu ya, saya kalau ngelihat cewek ya, saya lihat dari ibunya dulu. Ukuran saya adalah orang tuanya dari perempuan. Kalau ibunya saya lihat kan, emak kan saya lihat orangnya sederhana banget, biasa, terus orangnya ya sederhana dan inilah baik banget. Udah dari situ saya langsung respect. Kemudian saya pengenalan langsung ke dia, karakternya juga hampir mirip-mirip lah. Saya dengar kanan kiri nggak banyak yang negatif lah tentang Neng. Pemirsa Intens Investigasi, memang benar jodoh ada di tangan Tuhan. Pencarian Saskia Gotik menemukan cinta sejati berlabuh pada pria yang dikenalnya dalam hitungan bulan. Tak butuh waktu lama bagi mantan kekasih Vicky Prasetyo tersebut untuk menerima pinangan pria yang sudah sehati sejiwa dengannya. Melihat keseriusan Sirajuddin, Gotik juga mengaku beruntung lantaran mendapatkan sosok pria yang mau menerima kondisi keluarga Gotik di kampung halaman. Keseriusan dia ya, ya maksudnya dia kalau ya keseriusan dia, terus dia juga orangnya tegas gitu ya, maksudnya bisa mengarahkan aku lah jadi lebih baik gitu, terus orangnya juga nice gitu, maksudnya sama keluarga, sama orang tua, sama saudara-saudara tuh cepet akrab, cepet kenal gitu. Karena salah satu kriteria aku ya itu gitu, karena abah tuh paling wanti-wanti kalau cari pasangan yang harus yang benar-benar nerima kita, kondisi kita ya emang orang kampung, keluarga kita emang kayak gini, jadi harus menerima abah, harus sayang sama abah sama emak, sayang sama saudara-saudara. Jadi ya itu ada di dia, dan tanggung jawab aku suka dia. Ya doanya semoga Neng langgeng dan selalu sehat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.